يا ربي صل على المختار طه البشير واغفر لنا كل زله وامحنا في النظير يا ربي صل على Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat online yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, umur panjang fi taatillah, juga senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pertemuan kita kali ini, mari kita ngaji bareng Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus, yaitu tentang cara meraih kesuksesan dunia dan akhirat. Gimana caranya biar kita sukses? Maka kita perbaiki dulu arti kata sukses. Ya, sukses itu apa? Apa sukses? Coba mas. Sukses itu apa mas? Menurut kata yang biasa kamu dengar, sukses itu apa? Punya rumah, punya mobil, punya istri yang menyenangkan, punya anak lucu-lucu, punya perusahaan yang bagus, duit banyak, pengen apa-apa keturutan karena duitnya banyak, badan sehat, sukses. Menurut orang-orang ini loh, betul kan ya? Sukses. Begitu ya Mbak ya? Punya suami yang tampan, yang menyenangkan, duitnya banyak, ATM diserahkan, sak password. Kasih ATM, tok enggak kasih password kan percuma ya? Ya, pinnya, nih ATM, nih pinnya, itu keren itu. Ya, kemudian rumah sama sertifikat atas namanya, misal begitu. Sudah lebarannya, wih ini sukses. Sebetulnya sukses bukan itu, riset lagi kita nih. Harus kita rubah semua nih, konsep hidup kita. Sukses itu satu kata. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Mari raih kesuksesan. Sukses itu kalau orang diridhoi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah ridho sama seseorang, orang itu sukses. Maka sukses gak pernah bergantung dengan materi, jabatan, gak pernah. Nah ini contoh wawancara kecil, contoh ya. Ada seorang bapak dan ibu, suami istri, diwawancarai oleh Ustadz Iis. Misal saja, gimana Pak anaknya yang nomor 1? Wah anak nomor 1 jadi dokter. Seperti Mas Hibi insya Allah yang akan jadi dokter. Masya Allah. Oh anak nomor 1 jadi dokter. Sukses anak saya itu. Dia sekarang lagi mengelola rumah sakit. Ustadz Is lihatnya, wow, dokter punya rumah sakit, sukses. Anak nomor 2, oh yang nomor 2, dia tidak seperti kakaknya punya rumah sakit. Kalau dia yang punya rumah sakit. Maksudnya gimana? Ya, saham-sahamnya itu dia yang punya. Dia ahli ekonomi. Sekarang dia sudah menguasai sekitar 70 perusahaan. Wow, sukses. Anak nomor 3, yang nomor 3 ini perempuan. Gimana yang nomor 3? Nomor 3 lebih dari kakak-kakaknya. Kenapa? Suaminya orang terkaya nomor 3 di dunia. Masya Allah, modalnya mau jadi bojo. Enggak diceritakan ahli-ahli ya, suaminya orang paling kaya nomor 3 di dunia. Sehingga dia dikasih ini bla 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 bla, wah sukses. Nah yang nomor 4, yaitu
Yang nomor 4 itu dari kecil tuh memang tidak pandai berhitung. Enggak pandai berhitung dia. Jadi suruh jadi ekonomi ya enggak bisa. Kemudian suruh jadi dokter enggak bisa. Wajahnya ya pas-pasan. Terus sekarang ya itu dia cuman hafal Al-Quran terus ngajar di pesantren kecil. Yang keempat nih yang kurang sukses. Ini kalau bapak ngomong begini, ini sing waras sing ndi? Kalau ada loh ya. Yang mana ini yang paling sukses sebetulnya? Yang buat orang tua yang paling sukses ini yang hafal Al-Quran. Ini yang ngasih mahkota ke orang tua, betul ya? Dia bisa mendidik anaknya jadi orang yang hafal Al-Quran, punya pesantren. Ini yang paling sukses tanpa kita mengatakan yang lain tidak sukses. Yang lain sukses-sukses, tapi ini yang paling sukses. Ini yang paling sukses. Jadi pola pikir kita rubah dulu. Kenapa penting gitu? Sehingga nanti kalau dirimu itu kok pengen jadi ABC, kuliah 7 tahun, gelarnya macam-macam terus nganggur. Jangan bilang aku enggak sukses. Kan gitu ya. Maka jangan nunggu sukses nanti. Nanti kalau saya udah lulus saya akan sukses. Nanti kalau saya udah punya perusahaan saya akan sukses. Nanti. Maka sukses itu enggak ada kata nanti. Tapi langsung kapan? Sholat berjamaah, sukses kamu. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Wah itu kata Allah sholat jamaah sukses. Orang yang tadi sesuk, yo saiki sukses. Segera kita sholat berjamaah. Dalam sholat inilah kesuksesanku. Rubahlah semua kata sukses itu jadi taat. Bukan duit, bukan pangkat, bukan macam-macam. Nah kalau udah seperti itu subhanallah, nanti urusan yang tadi saya sebutkan itu, duit, fulus, pangkat akan ngikut semua. Akan ngikut semua. Buktinya, ya nggak usah jauh-jauh. Pilpres kemarin nih 2024. Jadi presiden itu kan sukses luar biasa ya. Betul kan ya? Dalam ilmu kemanusiaan umum. Jadi presiden sukses luar biasa. Tapi cek tuh, semua calon presiden yang didatangi ulama. Ulama, pondok pesantren. Iya, para ustadz, para guru, para kiai didatangi. Dengan kalimat minta doanya, minta nasihatnya, minta bimbingannya. Ya minta bimbingannya. Jadi kalau kita balik, mana yang lebih sukses? Ya kan mana yang lebih sukses? Dipikir sendiri. Bukan ranah saya untuk memutuskan. Ya dipikir sendiri. Karena itu saya nggak mengatakan yang ini tidak sukses, ini tidak sukses, ini nggak sukses. Tapi yang paling sukses yang mana? Itu yang harus kita kejar. Jangan jadi yang biasa-biasa saja. Karena Allah nggak pengen kamu jadi yang biasa-biasa saja. Manusia itu dijadikan yang paling. Ya manusia itu yang paling. Bahkan Allah ngajarkan kita tuh kalau doa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Jadikanlah kami itu imamnya orang-orang yang bertakwa. Bukan sekedar menjadi orang yang bertakwa. Padahal jadi orang yang bertakwa itu udah luar biasa. Allah perintahkan kalau punya cita-cita jadilah pemimpinnya orang-orang yang bertakwa. Nah karena sukses itu terkait pada ridhonya Allah, terkait pada taat, maka sukses itu adalah pada al-ilm, ilmu. Ya sukses itu pada ilmu. Makanya kalau kita mau jadi orang yang suksesnya itu istiqomah, suksesnya ajek, kuncinya apa? Gak pernah berhenti cari ilmu. Gak pernah. Saya terus cari ilmu sampai sekarang dan semoga selama-lamanya. Ya cari ilmu. Berangkat haji. Ya bukan gak tertarik lihat parfum gitu ya. Bukan gak tertarik lihat baju-baju yang ada di sana. Bukan gak tertarik. Tapi saya lebih tertarik cari toko buku. Cari toko buku. Sementara tas bisa diisi dengan yang lain, ya
Saya lebih tertarik ngisi tas saya dengan kitab. Sehingga pulang nanti saya akan bawa oleh-oleh ilmu. Buat saya sendiri, buat keluarga saya, buat teman-teman saya, antum semua. Ada tambahan-tambahan ilmu yang tidak sukses. Maka semua alat sukses saya cari. Dari waktu mondok, saya kalau punya uang, yang saya cari adalah kitab. Beb dibaca, nggak penting dibaca, punya dulu. Karena nanti akan terjebak dengan kalimat begini, ngapain kamu cuma beli kitab nggak pernah dibaca. Dibalik aja, ngapain nggak beli kitab? Kalau beli nanti insya Allah akan kebaca. Perkara yang baca kita atau anak kita atau cucu kita nanti akan terbaca. Yang penting kitabnya ada dulu. Karena itu bukti kita niat betul-betul belajar. Ilmu ini kalau sudah kita pegang, semuanya akan jadi mudah. Contoh orang yang nggak punya ilmu udah sering saya jelaskan ya, hal yang sepele. Karena antum udah punya jadi ya krosonya ya biasa-biasa saja. Tapi kalau belum punya, nah ini contoh. Yang punya kartu ATM. Kartu ATM. Di depan mesin ATM dikasih tugas, ambilkan uang di mesin ATM itu, ini kartunya, PIN-nya sekian. Tapi dia nggak punya ilmunya. Pertanyaan saya, bingung atau nyantai? Balik. Ustadz, iya. Kartunya ditolak. Maksudnya, saya masukkan mental terus. Lah masukkannya gimana? Begini, lah kuali. Terbalik. Balik lagi. Coba. Ustadz, iya. Itu sudah saya masukkan. Terus, nah itu cara milihnya gimana? Lah kenapa? Saya pencet-pencet kok enggak kepencet. Loh, saya mau pencet ini sebelah kuwi touch screen. Layarnya bukan di papan sebelahnya. Balik lagi, Ustadz, iya. Ternyata ada tulisan kartu terblokir. Lah piye kuwi? PIN-nya berapa yang kamu masukkan? Ya seperti yang Ustadz kasih. Cuman tadi sempat keliru-keliru, kepleset-pleset. Jadi saya ulangi sampai 4 kali. Ya Allah, ya Rabbi. Kising salah sing di. Yang nyuruh atau yang disuruh? Yang nyuruh, tahu orang nggak tahu kok disuruh ajari dulu sama yang lain, bimbing gitu kan ya. Tapi buat orang yang nggak punya ilmu ternyata mengoperasikan ATM itu tidak mudah. Motor metik. Ini pengalaman ini. Ya, orang punya motor zaman awal nih, baru awal-awal motor metik. Seorang bapak pinjem motor metik anaknya. Bapaknya ahli naik motor. Udah, setelah itu jalan dia, lihat toko, mampir, parkir, mesin matikan. Ya mesin matikan. Nah setelah itu mau jalan lagi, ternyata mesinnya nggak nyala. Akhirnya disuruh tuntun. Ketemu saya, main ke rumah saya. Kenapa kok dituntun? Ini nyata loh ya. Mati, motor baru, mesinnya mati. Nggak mau murup. Nah ternyata saya lihat standarnya belum dinaikkan. Kalau standarnya belum dinaikkan ya sampai jebol mesinnya nggak mau nyala. Cuman gara-gara nggak paham itu motor mati. Karena apa itu? Gak punya ilmu tentang cara bagaimana mengendarai motor metik. Ya, naik mobil dikasih kunci. Sampai zaman sekarang motor-motor sekarang tuh ya kuncinya rono kunci nih. Nih, ini gimana? Udah kantongin nanti pencet. Biasa naik mobil metik yang kuncinya masih lama klek gitu ya. Bingung golek. Ndi iki start motor gak ono gitu ya. 15 menit gengsi pula gak mau nanya gitu ya. Terakhir gembrobius kemeringet keluar. Mobilnya gak enak, kenapa? Ngurip ke angel. Nah itu tombolnya ada
Oh itu tombolnya itu, iya. Oh balik nih, masuk. Buang-buang aja. Orang gelem murup. Balik nih, nggak mau murup, mobil baru jelek. Bawa spemcet, sudah. Bawa idara rime. Remnya dipijak enggak, ya orang murup. Dijak remnya. Itu cuman gara-gara tidak tahu cara starter mobil matic. Paham ya? Nah kalau urusan yang kecil-kecil tadi enggak tahu ilmunya, dampaknya luar biasa. Nah kalau hidup kita enggak tahu ilmunya, lah dampaknya seperti apa? Pagi, siang, sore, malam, mumet aku. Mumet. Urip kok kayak ini. Pusing saya, pusing hidup kok seperti ini. Besok paginya, ya melek lagi, berusaha lagi. Usahanya tenanan. Pasar, semua yang dimasuki. Malam ngeluh, ganti kata. Ya kosa kata kan banyak ya, mumet, ngeluh. Ya. Hari ketiga pusing, hari keempat jeblok. Hari kelima meledak. Hari keenam ganti kosakata terus. Nah, tanya ini di akhirnya, kok hidup semacam ini? Padahal ya sekolah, ya kuliah, ya kumpul orang macam-macam. Masalahnya enggak pernah kumpul kiai. Enggak pernah kumpul ustadz, enggak pernah kumpul ahli ilm. Sekali waktu kok diajak santri weekend. Sama temannya, hari nih penampungan wong mumet. Katanya temennya loh ya, katanya temennya. Oh kita kan enggak begitu kan ya? Enggak. Kita tuh orang yang paling santai. Temennya tuh obrolnya begitu. Ayo ini tak ajak penampungan wong mumet. Wah. Nanti santri weekend. Ora usah mikir, kamu gak usah mikir, pokoknya makan disediakan. Kau neng surga, tenan asli. Melek moto metu neng masjid. Neng masjid cuma pak kopi, betul kan ya? Rampung balik kamar, di kamar gak boleh turun. Di kamarnya udah disiapkan makan, kurang apa? Orang nganggo isa-isa. Semua sudah siapkan. Mirip seperti surga. 3 hari kamu jadi raja. Wah, oh siap. Ikut. Ternyata begitu dapat, ketemu duduk, langsung dikasih satu ilmu sederhana. Urip aja mbok pikir. Oh iya, geblek aku hilang, apa tak pikir ya? Lah iya ya, permasalahan pertama tuh yang buat jadi masalah karena dipikir. Lah ngapain dipikir? Urip didalani, ya wis to ya. Kayak pitik lo becik. Ayam itu aja nggak mikir makan loh. Kamu kok nggak makan-makan, berarti kamu kebanyakan mikir. Nah di sini diajarkan 3 hari nggak usah mikir, tetap makan. Betul? Ayam tuh kan dibukakan kandangnya, nggak tahu di depan ada makanan atau tidak. Ayam kampung tuh loh, ayam kampung. Kalau pagi kandangnya dibuka, sebelum subuh berkokok, betul ya? Buka ono gitu kan. Ya pagi dibukakan sama juragannya, majikannya, buka, keluar ayam. Ayamnya keluar, sudah mirip ngomong aku ya. Ayamnya gitu, udah dia cuman tuk, wah. Gimana caranya dia ngambil makanan? Tawadhu, tuk, iya, tuk. Mau lihat ke bawah terus cari. Yang saya heran tuh ayam tuh sak kotak yang kita lihat gak ada makanan, 1 meter kali 1 meter gak ada makanan. Ayam bisa menemukan makanan di situ. Padahal ya tanahnya ya sama yaitu terus. Betul kan? Duk, duk, duk. Habis itu anaknya ngumpul. Ngumpul kabeh gitu ya. Wah santai, mbok santai. Wah, gua. Bapaknya apalagi nonton. Wah, gitu kan? Santai ayam. Duk, duk. Oh, ilmunya apa? Ojo dipikir manut pitik, wajib tenan. Ya, enggak usah dipikir manut pitik. Gimana? Fokus pada hasil. Betul kan ya? Fokus pada hasil. Duk ento alhamdulillah. Duk ento alhamdulillah. Duk ento alhamdulillah. Ento terus. Lagi belum berangkat sudah mikir. Dikurung di dalam sangkarnya itu ayamnya kurungannya. Mikir, misal pitik mikir.
Kemarin itu sudah saya habiskan di situ. Apa besok masih ada? Unjuk rasa mesti ayam sama majikannya. Gan. Lah mbok usah dipindah ke kelahan yang lain. Itu kemarin sudah saya kerok sama anak-anak, sama suami, habis itu. Enggak masuk akal tuh, masa cari di tempat yang sama. Tanpa ada perubahan apa-apa. Kalau ayam mikirnya begitu, enggak ada yang mau keluar kurungan. Betul kan? Tapi ayam mau mikir. Tugasku notol, selesai. Gitu aja kok repot. Buka kurungan, bismillahirrahmanirrahim. Manusia kan begitu ya. Buka kurungannya, rumahnya keluar, bismillahirrahmanirrahim. Dijalankan tugasnya. Ngapain kalau keluar itu minta dulu sama Allah. Bismillah, tolong ya Allah. Tawakkaltu ala Allah, udah saya pasrah sama kamu ya Allah. La haula wa la quwata illa billah. Aku enggak bisa apa. Terus sungguh-sungguh cari. Mirip pitik minimal. Semangat keluarnya. Betul kan? Tidak ada pitik keluar dari kandang lemes ada? Ada. Semangatnya luar biasa. Semangat. Nyari dia. Mencari fadlullah. Kemurahannya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang model begitu sukses tuh nanti. Gak akan ruwet, gak akan mumet. Hidupnya asik-asik saja. Gak ada masalah, ada. Masalah itu bukan masalah buat orang yang udah paham. Masalah itu di tangan yang maha kuasa. Gini. Misalnya pintu itu dikunci, pintu sini dikunci, semua dikunci. Kamu disuruh keluar, masalah enggak? Enggak masalah, kamu tahu yang megang kunci saya kok. Betul kan? Kalau kamu disuruh keluar, kamu tinggal ngomong apa? Beb kuncinya, betul ya? Kalau yang megang kunci Ustadz Iis tolong kuncinya. Bahkan rodok ngalem, tolong bukakan. Bukakan. Nah kalau orang yang nggak tahu yang megang kunci saya Ustadz Iis, silakan keluar. Metune piye lawang dikunci ya. Lawang dikunci kon metu piye kira genah ki sing ngongkon. Yang nyuruh nggak beres nih, pintu dikunci kok suruh keluar nih gimana ini. Wah sungguh sulo. Nanti akhirnya depan pintu sama gini. Koplak. Raiso. Temennya lihat ngakak, ki bocah waras begendeng. Mau lawang dikunci kok dipaksa. Lo katanya disuruh keluar, ya disuruh keluar, tapi ya dibuka dulu. Lah buka piye? Ya nganggo kunci. Lah kuncinya mana? Lah takoo. Kamu nanya dong kuncinya mana? Yang megang kunci siapa? Ustadz Iis yo paranono. Ustadz kuncinya. Kalau tidak tolong bukakan. Selesai enggak masalah? Selesai. Nah, ini ubiya kowe. Masalah piye lah. Kuncinya di Allah. Kamu cari di sini yang enggak ketemu. Wa rizqukum fis samai wa ma tu'adun. Kata Allah Ta'ala, rezekimu di langit. Yang dijanjikan untuk kamu di langit. Kamu cari di muka bumi, tiwas kesel. Nyarinya ke langit dulu. Allahumma. Nah, Allahumma-nya cuma sekali Allahumma, terus turu. Allahumma, terus TV, Allahumma, terus game. Allahumma, terus update status. Allahumma, terus ngerasani. Mestinya kan Allahumma. Terus nyantai, semangat nyantai keluar. Kok gampang ya rezekinya Pak Yai? Lah kan delok ujungnya lah, awalnya Allahumma nih lo tiduran. Paham ya? Allahumma-nya ditiru. Nah, ini ikhwani rahimakumullah. Jadi sederhana, cara sukses itu mudahnya luar biasa. Yang menjadikan tidak mudah karena nggak punya ilmunya. Makanya kalau kita pengen semakin mudah menjalani hidup, tinggal cari ilmu. Nah, cari ilmu kan luas. Ada enggak jalur singkatnya? Ya, nih masih ada waktu 5 menit. Nah, jalan pintasnya apa? Ada jalan pintasnya. Sederhana. Pelajari kisah-kisah Nabi dan Rasul plus para wali. Selesai. Kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam contoh. Problem rumah tangga bersama kakak adik gitu kan ya. Problem rumah tangga. Selesai atau enggak selesai? Selesai. Jadi baik semua enggak? Jadi baik semua. Jadi nabi semua enggak? Jadi nabi semua. Jadi ada yang
sebelumnya bukan nabi, saudara Nabi Yusuf kan sebelumnya bukan nabi, terakhir jadi nabi. Terakhir jadi nabi. Ada orang itu yang sebelumnya bukan wali, akhirnya jadi wali. Jangan menghukumi orang dengan masa sekarang. Wong iki kaya ngene. Oh nanti seperti itu. Nabi Yusuf alaihissalam dari tempat yang terpencil sampai ibu kota. Akhirnya jadi Perdana Menteri. Nabi Musa alaihissalam dari buronan, buronan akhirnya bisa menenggelamkan yang memburu. Tanpa senjata. Ya tanpa senjata. Dari pelarian gak punya apa-apa, sampai kota tujuan langsung dapat rumah sama istri. Kamu gak lari-lari gak dapat-dapat. Ya kamu kerja gak dapat-dapat, kok Nabi Musa bisa ya. Dalam pelariannya capek, lelah, begitu sekali diundang makan langsung dapat istri. Kamu udah berkali-kali datangi gak dapat. Ajari itu kisah-kisah Nabi dan Rasul. Nabi Ismail alaihissalam sama ibunya ditaruh di tempat yang gak ada kehidupan. Sekarang seluruh manusia diperintahkan datang ke sana. Bahkan diusir-usir balik lagi. Betul kan? Pelajari itu semua. Kalau dipelajari betul, nanti kita akan dapat ilmu. Yang cocok sama kasus saya yang mana ya? Oh saya kok mirip sama Nabi ini jalan hidup saya. Alhamdulillah, endingnya udah tahu. Kalau caranya ditiru. Nanti endingnya tahu. Nah kalau udah tahu endingnya, hidupnya bahagia atau enggak bahagia? Contoh begini. Kamu puasa dari pagi sampai maghrib. Dari subuh sampai maghrib. Puasa. Panasnya luar biasa. Tahu endingnya nanti adzan buka, menunya enak. Pertanyaan saya, sabar atau enggak sabar? Sabar. Begitu semakin dekat, semakin panas, semakin capek, semakin lelah atau semakin mesem? Semakin mesem, kurang 1 jam. Nah, orang yang lihat kan mesti rada heran. Apa itu? Panas begitu tambah mesem-mesem. Kurang 1 jam lagi. Dianggap edan deh. Panasnya sore yang menyengat. Dia bilang kurang 1 jam lagi ketawa-ketawa. Enggak tahu dia sebentar lagi waktunya berbuka, menunya luar biasa. Nah kalau kita udah tahu endingnya, maka hati tenang, hidup bahagia. Nah orang yang bertakwa tuh selalu endingnya pasti bagus. Endingnya pasti bagus. Nah tinggal kita cari itu solusi-solusi yang Allah berikan kepada hamba-hamba yang bertakwa itu modelnya seperti apa, jalur hidupnya seperti apa, rajin pelajari kisah Nabi dan wali. Nanti hidup jadi asyiknya luar biasa, menyenangkan. Nabi Yusuf tuh punya uang nggak pergi? Nggak punya uang. Ditaruhkan dalam sumur, disangoni enggak? Enggak disangoni. Bahkan beliau jadi komoditi, dijual sebagai budak. Akhirnya jadi budak kesayangan, diangkat jadi anak. Setelah itu dilucuti kekayaannya, dimasukkan penjara. Nasallahu alaihi wa min dzalik. Mudah-mudahan kita semua selamat dari hal yang tidak menyenangkan dunia akhirat. Amin. Setelah itu diangkat pangkatnya dari penjara jadi Perdana Menteri. Setelah itu justru yang mengatur perbendaraan Mesir Nabi Yusuf dari zero to hero. Betul gak? Kok metu bahasa Inggris itu bimo. Nah makanya kalau udah denger gitu kita jadi seneng, ayem. Oh setan bekerja, BCI itu kan Nabi. Itu kan Rasul. Jawaban Nabi dan Rasul itu manusia, kita disuruh mencontoh. Tugas saya mencontoh. Nabi ya Nabi, pangkatnya nggak akan bisa dikejar. Tapi cara-caranya bisa diikuti. Ya, nanti kamu kalau begitu gini aja, ada orang sukses. Siapa? Yang urusan duit, sugih-sugih itu. Oh itu kan itu. Lah ya tiruan caranya. Dulunya kan nggak begitu. Kalau ditiru nanti kita bisa jadi yang lebih dari itu. Paham semuanya? Udah, paham gak paham? Pokoknya paham gitu aja. Insya Allah barokah manfaat. Ya, barokah manfaat dan mudah-mudahan kita ketemu lagi sehat wal afiat fi taatillah. Ya, jadi semakin asyik hidupnya.
Alhamdulillah kita telah menyimak penjelasan dari beliau. Semoga ilmu yang telah kita peroleh ini dari Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, keluarga dan anak cucu kita. Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus dalam kajian ini menjelaskan tentang cara mudah dalam meraih kesuksesan di dunia dan akhirat. Yang pertama-tama, mengerti tentang makna sukses. Makna sukses yang sebenarnya adalah bertambahnya kebaikan dalam dirimu, bertambahnya ketaatan kepada Allah Ta'ala. Orang yang diridhoi Allah Ta'ala itulah orang yang sukses sebenarnya. Sukses tak pernah bergantung pada materi ataupun jabatan. Oleh karena itu, rubahlah kata sukses itu dengan taat. Karena dengan ketaatan semuanya akan mendatangimu. Dan cara supaya kita bisa sukses adalah dengan pakai ilmu. Dengan ilmu kita bisa mengetahui bagaimana cara untuk sukses. Dan jalan tercepat untuk sukses adalah dengan selalu mempelajari kisah-kisah orang yang terdahulu yang telah sukses. Misal, kisah hidup para nabi, kisah hidup para kaum solihin. Sebenarnya meraih kesuksesan itu mudah, asal kita tahu ilmunya. Oleh karena itu, jangan pernah bosan untuk selalu belajar, mempelajari tentang kisah hidup orang-orang yang telah diridhoi oleh Allah Ta'ala. Semoga kita bisa memahami dan senantiasa mengamalkan dari apa yang telah beliau sampaikan, dan semoga hidup kita berkah, dipenuhi dengan ketenangan dan kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Semoga barokah dan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.